teman-teman? Suara saya bisa terdengar jelas? Bisa. Jelas, jelas. Jelas banget. Oke. Oke, thank you teman-teman. Malam Mas Nabil. Jelas. Siap Bapak. Oke teman-teman, thank you ya. Sudah ada 27 orang gabung di sini. Malam ini kita nggak cuman akan bahas sebuah teknik trading, tapi kita akan mencoba bahas dari sisi yang lebih dalam. Oke, Om Albert minta tolong kalau ada yang bocor nanti bisa di mute ya. Karena kalau ada suara musik saya joget nanti. Oke, selamat malam. Ada Pak Aan, Pak Adi, saya sebut satu-satu ya, Pak Advianto, Kiki, Alexander Handoko, Mas Ando, Pak Andreas, Pak Ari, Pak Asus, Pak Dede, Pak Dedi, Pak Ed, Pak Hola, halo Hola Pak, Mas Jason, Bu Jessica, Mas Lutfi, Mas Muhammad Munif, Mas Nabil, apa kabar? NDI, Mas Nuga, Zoom, Purani, dan yang lain banyak banget. Oke, ya teman-teman. Terima kasih ucapannya, semoga sehat selalu. Teman-teman pasti tahu ya, trading apapun itu bentuknya tidak hanya membutuhkan yang namanya metode saja. Ya teman-teman, tidak hanya membutuhkan metode saja, ya, tapi kita juga membutuhkan mindset dan money management. Oke teman-teman, siapa udutnya jangan banyak-banyak, nanti sangit. Ya teman-teman, ada metode, ada mindset, ada money management. Itu yang teman-teman harus pahami ya. Dan itu sepertinya juga bukan hanya saya yang bilang. Nggak cuma saya yang bilang ya teman-teman. Nah, saat kita trading, ada beberapa rasa yang muncul. Ada gangguan yang muncul. Dan itu terjadi secara langsung. Ya teman-teman. Ada rasa takut, ada rasa serakah, ada rasa menyesal. Kita sambil sharing, saya tidak ada maksud menggurui, kita sambil sharing. Ya. Fear, rasa takut. Kalau Anda sudah pernah trading dan hasilnya buruk, mungkin saat Anda mau masuk ke market lagi, Anda akan punya rasa takut. Aduh, kalau salah bagaimana? Aduh, kalau uang saya hilang bagaimana? Dan apa yang terjadi? Ya teman-teman. Itu rasa takut muncul dari mana? Dari pengalaman, teman-teman. Pengalaman yang buruk.
Saya nggak ngerti apakah Anda di sini sudah pernah mengalami pengalaman yang buruk dalam trading per satu orang-orang. Per tiap orang saya nggak ngerti. Tapi biasanya yang punya pengalaman buruk akan cenderung takut untuk masuk pasar. Ya teman-teman. Ada yang merasa ingin lebih, ingin profitnya lebih banyak lagi. Serakah. Biasanya ini didasari dari apa teman-teman? Serakah ini. Biasanya saat teman-teman sudah overconfident. Saat sudah overconfident, Anda profit terus. Terkadang akan timbul hal ini. Penyesalan. Misal Anda sudah buy atau Anda sudah sell. Anda sudah taking profit atau Anda sudah close posisi Anda. Ternyata harga masih lari sesuai dengan apa yang Anda pikirkan atau apa yang Anda harapkan. Jadi rasa-rasa ini selalu muncul, teman. Malam, Pak John, ya. Jadi untuk mengatasi rasa takut, yang pasti Anda harus punya yang disebut dengan money management. Seberapa risiko yang Anda siapkan? Berapa risiko yang sudah Anda patok? Oh, begitu terjadi minus sekian persen, saya akan berhenti dari trading saya. Ya teman-teman. Bisa seperti itu. Serakah. Saat Anda sudah trading plus, dan plus, sebaiknya jangan sampai melepas taking profit Anda. Dalam arti apa? Jangan sampai taking profit itu Anda hilangkan dan Anda naikkan lagi atau turunkan lagi. Berharap profit itu akan lebih besar. Ya teman-teman. Jadi kita harus punya risk dan reward. Kita punya target risiko untuk menghilangkan rasa takut, ya. Kita punya penanggulangan risiko untuk menghilangkan rasa takut. Kita punya target reward untuk menanggulangi keserakahan. Jadi semua sudah ada dasarnya untuk menanggulangi rasa-rasa yang akan muncul ini tadi. Penyesalan. Aduh, tahu gitu, buy 1 lot, 2 lot. Kenapa harus 0,5? Mungkin seperti itu. Penyesalan ini biasanya timbul saat kita melakukan trading dengan ekspektasi yang berlebihan. Ada mungkin yang masih trading masih pakai ekspektasi yang berlebihan. Saya trading dengan $1.000. Saya pengen bulan depan saya jadi $2.000. Ada teman-teman yang berpikiran seperti itu? Masih sekali dari Mas Jason. Ya. Nah, itu semua harus kita atur, teman-teman. Itu semua harus kita atur. FOMO rata-rata, kata Mas Dedi Septian. Nah, Anda sepertinya sudah punya pengalaman dalam hal-hal ini. Tapi mungkin sudah tahu tentang money management. Ada yang masih takut untuk masuk pasar. Sudah punya target reward, tapi masih ada yang pengen lebih besar lagi. Atau yang masih serakah. Ada yang sudah pakai trading plan, tapi masih kadang-kadang ada penyesalan. Ya teman-teman, itu pasti akan timbul terus setiap kita mau masuk ke pasar. Ya, setuju ya teman-teman, bahwa rasa ini selalu ada. Rasa ini nggak ada saat Anda trading di demo akun. Ya, kenapa di demo akun? Mungkin Anda berpikir, kenapa di demo akun saya bisa profit? Setuju ya Mas Nabil? Di demo akun saya bisa profit Pak, 10.000 dalam 2 bulan jadi 1 miliar.
jadi $100.000. Ya, kenapa seperti itu? Nah, demo tidak kehilangan sesuatu, ya teman-teman. Menyesal OP tidak hit kurang 1 poin. Menyesal OP tidak hit kurang 1 poin itu kita nanti jadikan hal yang biasa ya Bu. Jangan itu jadikan penyesalan. Kalau urat takutnya sudah putus, kemana harus saya perbaiki? Mungkin uang Anda nggak ada serinya, Pak. Mungkin uang Anda nggak ada serinya. Jadi nggak ada rasa takut-takutnya. Biasanya takut itu muncul dari apa? Limit, batas. Saat kita punya batas, kita kadang-kadang takut. Ya teman-teman. Nah, hal ini nggak cuma yang saya saja yang menyampaikan. Ya, tapi ada juga teman-teman mungkin sudah pernah dengar ini. Alexander Elder ya. Dia punya 3 pilar dalam trading. Metode, money management, dan mind. Mind itu lebih dari pikirannya kita. Ya. Itu yang harus kita punya. Malam ini kita bicara emosi dulu sebelum kita nanti bikin plan. Oke. Dari Mas Rian, Coach, gimana cara untuk tidak revenge di trading? Saya sering begini. Malam Pak Tom Cruise. Kalau saya bilang revenge di dalam trading, itu cukup bisa bisa diterima, Mas. Ya, revenge itu bisa diterima. Cuman revenge yang seperti apa? Revenge itu biasa terjadi. Saya kena stop loss, bagaimana cara saya balas ya stop loss itu? Cuman jangan sampai revenge yang begitu Anda kena stop loss, Anda langsung balik saat itu juga. Atau Anda buy, kena SL, Anda balik jadi sell saat itu juga. Itu jangan. Tapi lebih baik saat Anda buy kena SL atau sell kena stop loss, tahan dulu. Karena ada potensi yang akan muncul di situ. Entah zona supply di break jadi zona demand, entah zona supply di engulf, zona demand di engulf. Cara engulfnya bagaimana? Baru kita cari plan lagi dari sinyal yang barusan muncul. Ya. Jadi jangan saat Anda kena SL langsung Anda balaskan. Enggak. Tapi take a while. Berikanlah waktu sedikit untuk diri Anda sendiri. Ya. Untuk kalau bahasa Jawanya itu untuk lerem. Apa sih? Ya. Bahasa Indonesianya apa ya lerem ya, Pak Rizky? Meredam, ya, nenangke pikir. Ya teman-teman. Jadi kalau di dalam trading saat Anda kena SL, sudah dilihat dulu market bentuknya bagaimana, Mas. Baru nanti kita make new plan. Baru nanti kita make new plan. Ya, nggak langsung dihajar saat itu juga. Oke. Nah, atur emosi Anda. Kenapa? Emosi adalah yang dominan menguasai pikiran para trader. Hal itu bisa mempengaruhi pola pikir dan keputusan-keputusan saat trading. Ya, walau dengan menggunakan sistem trading yang profitable dan manajemen risiko yang mumpuni,
emosi itu tetap menguasai diri Anda. Siap, Mas Rian? Ya. Karena emosi itu nempel di diri kita, teman-teman. Emosi itu ya menjadi satu dalam diri kita. Anda menghadapi apa? Anda menghadapi kemacetan. Ada yang di sini waktu macet nggak pernah emosi. Ada macet ya teman-teman, macet berjam-jam. Apakah ada di sini teman-teman yang pernah menjalani macet berjam-jam dan santai? Ya, ya sudah. Ada yang seperti itu? Oh, saya tidak, Pak. Sudah damai. Nah, tetapi kan dulu pernah ya, Pak, ya, mengalami di mana saat kita mengalami macet, kita emosi, mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita pasti timbul emosi. Karena emosi kan dalam dirinya kita ya, teman-teman. Ya, kita sudah baik, harapannya naik, ternyata market turun. Kita emosi sama siapa? Sama diri kita sendiri emosi, sama market emosi. Kenapa di buy malah turun? Ya, Pak. Hit SL ya belum rezeki. Itu at the end, Mas Dedi. Ya. At the end kita harus bisa punya pemikiran seperti itu. Hit SL ya sudah nggak rezeki kita. Hit SL ya sudah memang bukan jatahnya kita. Withdraw, mungkin seperti itu. Cuman emosi itu sangat berpengaruh ya. Logika itu membuat orang berpikir. Saat kita berbicara tentang logika, kita langsung berpikir. Kita punya pandangan yang luas, kita punya gambaran yang lebih terang. Tapi saat kita sudah bicara tentang emosi, logika membuat orang berpikir. Dan emosi membuat orang apa, teman-teman? Kalau logika, itu membuat orang-orang itu berpikir. Tapi saat terjadi emosi yang meledak, membuat orang-orang, kalau saya bilang, emosi itu bukan sekedar kacau pikiran ya Pak. Lupa diri, kacau pikiran. Tetapi emosi itu membuat orang bertindak. Emosi itu membuat orang bertindak. Ya. Saat Anda emosi, gak terkontrol, Anda bisa pukul orang. Saat Anda emosi, gak kekontrol, Anda bisa lempar Anda punya barang di sekeliling Anda. Ya. Oke. Jadi logika dan emosi kalau bisa kita buat balance. Ada pertanyaan dari Pak Tom Cruise. Dampak margin call masa lalu sangat berpengaruh ya Pak. Bagaimana cara memaafkan? Yang penting kita rubah dulu mindsetnya Bapak. Tujuan tradingnya Bapak itu untuk apa? Ya, tujuan tradingnya Bapak untuk apa? Itu yang harus diluruskan dulu. Pertama itu. Kedua, berarti saat Anda terjadi margin call, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar Anda tidak atur resiko. Anda tidak atur resiko. Terjadilah margin call. Saya sering ya di kelas saya bicara seperti ini dulu. Misal nih, Pak Tom Cruise punya uang 100 juta Bapak.
Ya, Pak Tom Cruise punya uang 100 juta. Dan hanya itu uang Bapak. Yang lain nggak bisa dicairkan dalam waktu yang cepat ceritanya. Ya, uang cashnya Bapak 100 juta. Anggap aja saya Megan ini adalah teman Anda. Ya, Bapak seorang pengusaha, Anda punya uang cash 100 juta, tapi yang lain kebetulan nggak cash. Yang lain ada di properti, ada di saham, dan macam-macam. Anda punya uang 100 juta. Saya seorang Megan, saya teman Anda, saya datang ke Anda. Bro, saya pinjam dong uang 100 juta. Ya, saya pinjam dong uang 100 juta. Kira-kira Pak Tom Cruise kasih nggak uang 100 juta itu ke saya? Kira-kira Bapak kasih nggak 100 juta itu ke saya? Nanti bulan depan aku balikin deh. Nanti bulan depan tak usahakan dari proyek yang ini aku kasih balik ke kamu deh. Dengan berbagai macam alasan saya. Ya, jaminannya apa bro? Ini kita nggak bicara jaminan Pak. Nggak ada jaminan. Gentleman of agreement. Tapi apa yang Pak Tom Cruise lakukan? Tidak Pak. Setuju. Jangan. Ini ada hubungannya dengan margin call. Ya. 100 juta teman-teman. Ya. 100 juta. Saat Anda kasihkan semua, itu berarti Anda langsung margin call. MC. Karena saat uang berpindah dari rekening Anda ke rekening saya, ya ini ilustrasi ya, nggak kejadian sebenarnya teman-teman. Ya, itu Anda langsung nggak punya kuasa terhadap uang itu. Ya, dan itu terjadi apa? Ya margin call itu tadi. Tetapi berbeda dengan seperti ini. Saya pinjem 100 juta, Anda punya 100 juta. Anda cuma kasih ke saya 10 juta saja. At least Anda nggak margin call. Anda masih punya 90% dari dana segar. Jadi yang Anda risikokan ke market atau Anda yang kasih pinjamkan ke saya, itu just 10% saja. Jadi 10% ini yang berpotensi hilang. Enggak semuanya, Pak. Ya, 10% itu yang berpotensi hilang. Jadi kalau saya bilang saat trading, gunakan risk per trade. Bukan kita nggak tahu risknya. Market turun, buy lagi, buy terus, buy terus, buy terus. Saat turun terus kita nggak bisa tidur, sama juga. Anda kasih pinjam uang ke saya 100 juta, Anda nggak bisa tidur. Itu uang satu-satunya Anda. Ya teman-teman. Jadi gunakan risk per trade same as kehidupan kita sehari-hari. Ya teman-teman. Seperti kita melakukan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Mungkin ada gambaran Pak Tom Cruise. Ya, risk per trade itu yang kita gunakan. Selain dari tujuan utama tadi apa untuk trading. Lalu Anda bisa belajar metode, bagaimana cara forward test, back test yang baik. Itu akan sangat membantu Anda untuk recover. Dari segi mental, dari segi emosinya Anda. Ya teman-teman. Jadi apa sih yang paling dominan dalam trading? Bukan metode, bukan broker. Siap Mas Cesar, dipersilakan. Ya, tetapi emosinya Anda. Yang paling dominan di dalam trading adalah emosinya Anda. Takut gak nih kira-kira saya klik buy atau sell? Takut karena apa? Kita nggak punya sebuah plan. Kita nggak punya sebuah perencanaan keuangan. Nah, bagaimana untuk menanggulangi emosi tadi?
Kita sambil. Setuju Pak Dedi. Tipsnya agar nggak terbawa emosi, lakukan trading sesuai strategi. Maka perlu rencanakan strategi secara baik, pakai analisa yang benar. Benar itu nggak perlu rumit, teman-teman. Ya. Kemudian lakukan trading penuh percaya, tidak perlu terburu-buru dan disiplin sesuai rencana strategi. Jika melanggar sudah pasti alami kerugian. Dalam arti begini, kita melakukan sesuatu transaksi entah buy atau sell, ya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari, sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan setiap harinya. Ya teman-teman. Meskipun saat Anda mau masuk pasar, itu Anda mungkin ragu, ini saya masuk nggak ya? Nanti kalau loss gimana? Berpikir lagi, saat Anda sudah menyiapkan strategi, Anda berarti sudah tahu plus minusnya jika Anda masuk ke pasar. Ya teman-teman. Jadi strategi ini cukup penting. Mengelola emosi saat trading dengan tidak egois. Bila tetap tidak bisa mengendalikan diri, maka akan berdampak mudah tertarik bermain modal besar dan tidak terarah. Ya teman-teman. Akibatnya terbawa emosi setelah profit bertambah, dan hal ini malah membuat merugikan sebuah tradingnya Anda. Karena resiko profit atau loss menjadi sangat besar. Ya teman-teman. Jadi overtrade, misalkan Anda sudah buy di satu zona, ya teman-teman, saya gambarkan. Kelihatan ya layar trading view ya teman-teman ya. Oke, anggap aja di sini. Siap. Nah, anggap aja di sini teman-teman. Kita punya zone supply. Ya, rencana kita mau sell di sana. Saat kita bicara, saya akan sell di sini. 106.40. Stop loss saya di sini. 107.16. Ya. Saat Anda sudah pasang atau taruh pending order Anda di sini, kita kan tinggal menunggu ya. Price itu mendekat ke area, ya. Saat Anda sudah taruh order di sini dan stop loss Anda taruh di sini, Anda jadi tahu risk yang mungkin terjadi berapa. Ya teman-teman, risk yang mungkin terjadi berapa. Anggap aja 10640 sampai 10716. Ini risiko yang terjadi berapa teman-teman? Dari 10640 ke 10716. Risk kita sekitar 76 poin, ya setuju ya? Risk 76 poin. Nah, jika Anda entry satu lot, berarti kemungkinan berapa besar yang muncul resikonya teman-teman? 1 poin untuk per lotnya $10. Ya. Jadi kalau 76 poin
risk sama dengan $760. Ya. Nah, Anda pasang di sini satu lot atau taruh pending order di 10640 satu lot. Ya, teman-teman. Dengan Anda sudah tahu resikonya paling besar berapa? $760. Ya. Resiko paling besar $760. Kita lihat. Nah, price mulai naik lagi. Ya, price mulai naik lagi ke harga ini. Jangan sampai saat harga ini naik lagi, Anda berpikiran untuk nambah sell, teman-teman. Tanpa Anda hitung risiko yang mungkin muncul. Karena saat di sini, ya teman-teman, saya kasih tanda panah, ya. Saat di sini, Anda tambah lagi satu lot. Ya, saat di sini Anda masuk satu lot lagi. Potensi risiko Anda bertambah nggak kira-kira? Dari 10651 ke 10716. Anda punya risiko lagi. Ya. 65 poin. 650 US dollar. Nah, jangan lakukan hal seperti ini, teman-teman. Karena anggap saja, dan kita harus selalu berpikir bahwa kita tidak akan tahu pasar. Anggap saja kita tidak akan tahu pasar itu akan kemana. Jadi saat kita sudah punya strategi awal, saya sell di sini, SL di sini, ya sudah, lakukan itu aja yang menjadi di awal. Jangan Anda tambah posisi lagi. Karena saat Anda tambah posisi lagi, otomatis resiko Anda bertambah. Ya teman-teman. Kendalikan diri. Kalau misalnya pun Anda suka main layer, sell di sini, berarti di awal Anda harus hitung dulu. Kalau Anda mau entry beberapa lot, risiko terbesarnya berapa? Ya teman-teman. Jangan sampai emosi lebih mengendalikan apa yang Anda pikirkan. Ya teman-teman. Nah, di komen terus binom squee jadinya ya. Ya teman-teman, itu yang saya maksud. Jadi jangan, kalau sudah satu posisi ya satu posisi saja. Saran saya seperti itu. Kecuali nanti Anda sudah mau re-entry, Anda siapkan lagi resiko yang berbeda. After ini drop, price drop ke bawah. Ya teman-teman. Naik lagi, Anda bisa saja berpikiran Anda tambah sell lagi. Resiko Anda double-double. Ini yang beresiko ke modal Anda. Jadi kalau Anda sudah hitung di awal risknya berapa, ya sudah itu yang Anda lakukan. Ya. Harga masih naik turun. Ya kalau after itu dia turun beneran teman-teman. Kalau dia kejar stop loss, itu tambah merepotkan Anda. Ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya.
Apa yang saya maksud ya? Jangan terlalu agresif kepada lot. Jari Anda dikendalikan. Jari Anda. Ya, jari Anda dikendalikan, teman-teman. Karena trading itu hanya sejauh klik saja, sentuh layar saja. Nggak butuh hal yang terlalu ribet atau repot, enggak. Hanya sejauh Anda ngeklik di layarnya Anda. Dan itu hal yang sangat mudah. Berbeda dengan zaman waktu dulu. Anda harus telepon, minta harga, dan macam-macam. Kalau ada yang suka martingale, ya kalau Anda suka martingale ya setidaknya harus tahu dulu resikonya martingale seperti apa. Ya, martingale harus tahu resikonya. Misalkan Anda martingale, Anda punya uang $10.000, ya. Sekali Anda open akun, misalkan, Anda cukup dengan $1.000. Nah, $1.000 ini yang Anda jalankan. Misalkan ini MC, masih ada 9.000, Pak. Ya, masih ada 9.000. Jadi kalau Anda suka martingale, jangan all modal Anda taruh. Misal yang sering martingale robot, jangan modal Anda taruh di situ semua. Ya teman-teman, gunakan sebagian saja. Mungkin hampir mirip dengan SL, cuman berbeda aja konsep manajemen keuangannya. Saya bekerja di bank plat merah Om, alias big player lokal. Trading buat nambah-nambah uang dapur lebih baik. WNS itu apa, Mas? Banyak win-nya mungkin ya. Saya bekerja di staf Kominfo. Saya nggak bekerja malahan, Mas. Oh alah, lebih banyak wait and see-nya. Yes, setuju. Jika analisa benar, jika analisanya benar, open posisi benar, bagaimana cara menambah posisi, Mas? Maksud saya averaging-nya. Oke. Biasanya saya gunakan re-entry, Bapak. Saya gunakan re-entry. Seperti kasus minggu lalu ada pound sterling yen. Oke. Pound sterling yen waktu itu di sini. Ya, teman-teman. Pound sterling yen. Oke. Waktu itu kita punya plan di sini. Gitu juga boleh, Mas Lutfi. ATM-nya MetaTrader ya, Mas. ATM-nya anu, Mas. Apa? Fasape. Nah, seperti ini teman-teman. Saya plan entry di sini ya, Pak. Untung nggak yang diblokir satunya apa sih? Satunya itu. Nah, PayPal yang diblokir, ya. Nah, saya entry di sini teman-teman. Ini untuk entry pertama saya, risk 1%. Oke, saya entry di sini risk 1%. Saya coba lupa ke 1. Nah, Anda mungkin lihat kemarin pound sterling yen nggak langsung nyentuh zona dan langsung drop, enggak. Dia butuh waktu dulu. Nah, di sini
Pending order saya sudah on. Ya teman-teman, pending order saya sudah on. Saya kalau mau nambah posisi, saya harus kecilkan lagi time frame. Bisa M30, tapi kemarin saya ambil M15. Ya teman-teman. Oke. Di sini saya punya demand zone. Nah, at least demand zone ini ada low di area demand. Di sini muncul lower low. Ada sinyal untuk saya sell. Ya teman-teman. Sell saya di mana? Sell saya di area ini. Enggak shadownya sih di sini aja seperti ini. Ya teman-teman. Di sini ya Pak, demand clear, supply aktif. Saya sudah entry 1%. Risknya 1% ya. Begitu ada konfirmasi lanjutan, baru saya akan taruh risk di sini 1% lagi. Dengan otomatis slot size-nya agak lebih besar karena zona resikonya kan lebih luas ya teman-teman. Nah, oke. Disitulah re-entry saya. Taking profit kemarin di 53 kalau nggak salah. Di sini. Ya. Nah, yang ini saya TP di sini, yang ini saya TP di bawah sekali. Tapi at least yang akhirnya ini SL plus, yang ini sampai target. Gitu, betul. Jadi bukannya saya nggak pernah layer entry, saya pernah ya teman-teman saat seperti ini. Tapi harus ada konfirmasi dulu. Ada konfirmasi lanjutan dulu, baru saya entry lagi. Siapa John? Ya teman-teman. Jadi saya perlu lihat konfirmasi lanjutan atau reaksi untuk saya entry baru lagi. Jadi nggak semena-mena price masuk, saya sell, enggak. Jadi nggak model seperti ini ya, sell lagi, sell lagi, nggak seperti ini ya teman-teman ya. Tapi saya untuk nambah posisi saya perlu dapat konfirmasi lanjutan. Iya Pak, kadang-kadang menunggu beberapa saat, cuman kan time frame-nya lebih kecil, nunggunya nggak selama ini. Siap Bu Rani, thank you sudah hadir. Ya Pak Gunardi, nanti kita upload. Oke. Ya teman-teman, jangan terbawa emosi untuk over trade. Ya teman-teman. Nah, ini tadi ada kaitannya ya dengan revenge trading ya teman-teman. Tips selain mengelola emosi saat trading adalah dengan ambil waktu jeda. Biasanya ketika sedang trading kemudian Anda hal yang tidak beres, maka solusi terbaik istirahat sejenak dan diam sebentar sebelum memulai trading lagi. Jangan memaksakan untuk mengembalikan kerugian atau revenge trading tadi. Ya, rehat sejenak untuk mengatur strategi. Ya, jadi Anda perlu cooling down dulu saat emosi Anda sudah memuncak. Ya, saat emosi sudah benar-benar memuncak, Anda bisa cari kesibukan apa. Anda kerjakan hal lain,
atau main sama anak-anak, atau ngobrol, atau mungkin ketemu dengan bestie, ngopi, baru nanti trading lagi. Ya, ini solusi terbaik teman-teman. Biar lupa dulu, baru nanti dikejar lagi. Mancing, telepon mantan, ketemu ayang. Pak Gunadi memilih sama bojo. Nah, ada orang namanya Brad Sternberger ya teman-teman. Dia menyarankan untuk melakukan meditasi, olahraga atau self hypnosis agar dapat meningkatkan fokus dan membantu trader dalam mengatur emosional saat melakukan trading. Nah teman-teman, mungkin yang saya sarankan Anda meditasi boleh, olahraga boleh. Jangan self hypnosis. Ya. Jangan self hypnosis. Saat Anda tidak menguasai self hypnosis, Anda nanti bisa terhipnotis sendiri, Anda nanti jadikan candlestick report loh. Ya teman-teman. Jangan melakukan self hypnosis. Anda batak ya, Anda emosi gara-gara market, Anda self hypnosis yang Anda pikirkan candlestick nanti jadi candlestick teman-teman. Jadi profit. Ya. Oke. Jangan self hypnosis. Kalau jadi indikator emang malah medeni ya Mas. Lurus-lurus gitu ya. Nah, ini hal yang paling penting teman-teman. Ya, ini jadi hal yang paling penting. Saya nggak ngerti. Tiap-tiap teman-teman di sini ada 40 sekian orang. Ya, ada 40 sekian orang. Kita mau bicara asal mula modal. Ya. Modal itu juga sangat menentukan dalam psikologis Anda. Sumber dari mana modal trading Anda. Jika Anda trading dengan modal uang panas, ya uangnya mungkin habis direbus, digoreng atau dari oven ya panas, maka emosi Anda akan terganggu. Ya. Nah, maksudnya bukan saat Anda mau mencari modal kan harus punya modal dulu tuh Mas, ya kan? Ya. Sumbernya sebelum Anda taruh dana entah ke saham. Saham Anda mau transaksi saham. Tapi kalau Anda nggak punya modal awal, nggak bisa. Ya teman-teman. Anda mau trading forex. Kerjanya apa bro? Trading. Trading apa? Forex. Deposit berapa? Nggak deposit, cuman demo. Trader bukan teman-teman kalau seperti itu. Kan bukan ya. Apapun instrumennya, reksadana kah, obligasi atau apapun, itu kan Anda harus ada uang yang Anda setor dulu. Anda mau franchise, Anda juga harus beli franchise-nya. Baru Anda bisa jalankan bisnis tersebut. Nah ini uangnya dari mana teman-teman? Saya nggak saran, jika Anda trading, pakai uang yang dalam jangka sebelum 6 bulan itu akan Anda pakai. Ya, seperti ini ya, pertengahan tahun ini kan banyak anak-anak masuk sekolah. Ya, jangan pakai uang yang sudah ada alokasinya. Pakai uang yang benar-benar free. Jadi pikiran kita bisa loss. Rak rewel teman-teman. Banyak yang terjebak di pinjol. Apakah trader juga terjebak di pinjol?
Ya, jangan sampai memaksakan diri teman-teman. Ya, pakai pinjol no. Nggak ada cara instan buat cepet dapat duit. Trading pun bertahap lah. Saya punya target ya 5-10% sebulan dari modal, teman-teman. Jadi bukan target profitnya yang dibesarkan, bukan profitnya yang dibesarkan, tapi modalnya yang dibesarkan. Itu yang saya cetak untuk otak saya, ya teman-teman. Saat Anda trading, mungkin Anda bisa lakukan yang apa, yang seharusnya jangan dilakukan ya teman-teman. Ini ada cerita ya teman-teman. Dulu waktu saya di broker lokal, jadi eh, ada seorang yang pengen trading karena dia saking pengennya trading, dia punya mobil, tanah, rumah, ya. Akhirnya dia berpikiran mobil deh, saya masukkan. Tapi kan dia harus ngangsur tiap bulan, ya teman-teman. Dia harus angsur itu tiap bulan. Saat dia angsur tiap bulan, dia punya beban dong. Dia punya beban. Saat dia punya beban, dia jadi berpikiran trading harus profit. Trading harus profit, ya. Trading harus profit. Trading harus profit. Apa yang terjadi teman-teman kira-kira saat dia klik ke market? Saat Anda punya pikiran bahwa trading harus profit, apa yang terjadi? Kira-kira kalau Anda progresnya nggak itu dulu Pak, ada step by stepnya, ya. Kacau pikiran, nggak fokus. Tapi secara teknis nggak seperti itu teman-teman. Saat dia buy di sini, ya dia buy di sini. Anggap aja ini garis ini buy ya teman-teman. Anggap aja begitu. Dan price turun. Naik dulu. Liquid. Ya, likuidasi. Dan di sini dia tambah buy lagi. Yang buy di bawah udah dilikuidasi. Di sini buy lagi. At least setelah dia buy, yang terjadi naik lagi. Tapi after itu boom ke bawah teman-teman. Price jatuh, ya. Mulai bingung dia. Harus tak apakan ini. Makin turun lagi. Kita lihat lagi makin turun lagi teman-teman. Kira-kira setelah di bawah ini, walaupun dia tahu sudah break support, ya sudah mulai break support, karena dia bicara pada otaknya dia sendiri, saya harus profit, saya harus profit. Sudah terlalu dalam, apa yang dia lakukan lagi di sini teman-teman? Apa yang dia lakukan lagi di sini? Dia akan buy lagi. Dia buy lagi teman-teman. Tambah beban, ya. Karena dipikirnya cuma satu, gimana caranya? Yang pertama saya harus bisa bayar angsuran. Saya nggak boleh rugi.
Sementara harga masih seperti ini. And then price mulai turun lagi, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Dia akan buy lagi, Pak. Ini pola yang dipakai. Ada yang pernah seperti ini ya? Saya pun pernah terjebak dengan hal seperti ini. Pak Jeffrey tahu aja. Ya teman-teman. Jadi saat otak kita bicara atau secara emosional ya, otak kita bicara tidak boleh rugi. Berarti tidak ada nama cut loss. Tidak ada nama stop loss. Yang ada adalah average. Average lagi. Dan average lagi. Ya teman-teman. Ini dalam mindsetnya Anda. Buy terus sampai MC. Kalau misalnya Anda punya beban. Ya teman-teman. Jadi saya nggak saran. Kalau Anda trading pakai uang dari pinjam. Karena Anda punya beban. Lalu ada lagi. Saya, anggap aja saya lah ya. Punya uang 50 juta. Rencananya untuk kuliah. Anak. Ya, tahun 2023. Anggap aja untuk akhir tahun lah ya. Akhir. Ya. Punya uang 50 juta. Dipakainya kapan? Tahun 2002 akhir. Saat dia transaksi, karena dia kejar, anggap aja bulan Desember, ya. Desember harus punya uang 50 juta lagi. Atau dia punya target 50 juta ini, bagaimana caranya Desember jadi 50 juta lagi. Kira-kira apa yang dilakukan teman-teman? Bagaimana dengan lotnya? Kemungkinan besar ya yang terjadi lot sizing-nya tidak seimbang dengan modal. Karena apa? Ada angka yang dikejar. Ya teman-teman. Karena apa? Ada angka yang dikejar. Lot sizing-nya jadi ngawur. Jadi nggak dihitung benar-benar. Ya. Apalagi tadi ada Bapak siapa yang tadi bicara pinjol. Pinjol ini bayarnya bulanan dan bunganya tinggi.
Nah, ini jadi malah lebih ngeri lagi. Mungkin bisa berpikiran, nah hilang ya sudah. Paling paling berat saya harus nyicil. Takutnya begitu. Mungkin ya pemikirannya bisa seperti itu. Jadi kalau bisa, ya teman-teman, gunakan modal yang sekiranya tidak mengganggu. Dari Pak Gunardi ada ketik, pacar teman saya mau dinikahi orang. Pacar teman saya mau dinikahi orang. Berarti nggak nikah sama pacarnya itu ya Pak? Oh, akhirnya kejar modal di trading malah kukutan. Nah, jadi teman-teman, saat Anda trading, itu Anda melakukan sprint atau maraton sih? Trading itu sprint atau maraton, teman-teman? Gitu juga boleh, Mas Lutfi. Maraton ya, Mas Iwan. Maraton, Pak D. Alon-alon asal kesel. Ya, trading itu maraton, teman-teman. Bukan jarak dekat, tapi jarak jauh. Bagaimana kita punya pemikiran untuk yang lebih jauh, jangka waktu yang lebih panjang. Ya, jadi mindset kita harus benar dulu bahwa trading itu bukan sprint. Kalau Pak Megan tidak kerja, bukannya ada target trading for life. Saya bukan nggak kerja terus nggak melakukan apa-apa, Pak. Tapi masih banyak yang saya lakukan. Kalau saya cuma dari trading saja juga, saya pasti stres. Tiap hari lihat chart terus. Tapi ada sesuatu hal lain yang saya lakukan. Ya teman-teman. Jadi kita bicara bahwa sprint bukan untuk trading. Ya, trading itu menunggu kelahiran sinyal yang harus kita ikuti ya teman-teman. Ya, trading itu maraton bukan sprint karena berbicara ya kita lebih panjang dan jangka panjang. Bukan hanya sebulan 1.000 saya bagaimana jadi 2.000, bagaimana jadi 3.000. Oke, nanti kita bicara tentang compounding. Ya teman-teman, jadilah fighter dalam trading. Seorang petarung jika sudah mulai emosional, di sanalah awal mula kekalahannya. Ya, jadi saat Anda lihat deh, kalau saya nonton UFC ya teman-teman, ya saya nonton UFC, kan banyak ya petarung-petarung yang selalu mengucapkan trash talk. Ya. Itu nanti ya Mas, kita belum sampai ke sana ya Mas. Kita masih di sisi psikologi dulu. Ada yang hobi nonton UFC?
atau pertarungan tinju atau apapun lah, di mana pihak petinju atau petarung ini saling lempar kata-kata yang nggak enak. Ya, hobi Pak nonton doang. Ya, mereka melemparkan kata-kata yang nggak enak. Tujuannya apa sih? Membuat lawan itu jadi emosional. Saat emosional mau nggak mau fokusnya hanya satu. Gimana musuh saya jatuh? Psycho war. Ya teman-teman. Jadi jagalah emosinya kita di dalam kondisi apapun. Saat trading jagalah emosi Anda, saat Anda nyetir di jalan. Karena di jalan kan selalu sering bersinggungan dengan motor, dengan pengguna mobil lain, dengan keadaan lalu lintas yang padat. Kalau Anda nggak bisa kontrol emosi, jadinya berantakan semua teman-teman. Saestu. Kita di sini sharing sambil remind bahwa ternyata di dalam trading selain hanya metode yang saya selalu ceritakan setiap seminggu 3 kali, ada lagi sisi psikologi, sisi emosinya, sisi mindsetnya yang nggak kalah penting. Saat Anda sudah menguasai sebuah sistem trading, tapi mindset Anda masih nggak benar, kebuang percuma teman-teman. Ya teman-teman, setuju ya? Ini kata-kata saya tadi, logika membuat orang berpikir, sedangkan emosi membuat orang bertindak. Kalau bisa jangan hanya kita bertindak karena emosi. Jadi kita berpikir dan bertindak, kita matchkan 50-50. Jangan cuman sebagian besar saja yang kuat. Oke. Ya. Ini fotonya teman-teman STA yang kemarin di acara sama toko kripto. Di sini ada quote teman-teman. Capai titik di mana Anda untung ataupun rugi, Anda merasa biasa saja. Kontrol ekspektasi Anda yang nantinya akan mengontrol emosi Anda. Ya. Jadi buat diri Anda, saat profit ataupun loss itu merasa biasa saja. Kalau lagi kena stop loss, ya sudah, bukan rezeki. Bukan terus Anda meratapi nasib, sedih tak berujung. Ada yang masih begitu? Ada yang kalau profit lalu bahagia sekali di-share kemana-mana? Ada? Ada yang seperti itu? Banyak ya Pak. Tapi semoga enggak dari kita di sini ya. Ya. Jangan kalau rugi Anda sedih, Anda hopeless. Tapi santai saja teman-teman. Saat memang metode Anda sudah teruji, Anda backtest, Anda forward test bertahun-tahun. Oke. Jadi capai titik di mana Anda saat untung ataupun rugi merasa biasa saja. Ya sudah. Kalau untung ya sudah, kalau rugi ya sudah juga. Ya teman-teman. Jangan gunakan sebagai penghancur lah. Anda profit, Anda share ke sana sini. Tapi ternyata kalau masih rugi, Anda masih hopeless, masih stres, masih depresi. Jangan sampai seperti itu. Saat rugi, Anda harus punya pikiran positif bahwa next Anda akan bisa balas.
kerugian itu. Tidak saat itu, tapi nanti. Saat Anda profit, Anda harus sadar. Ada saatnya saya akan rugi juga. Ya, ada saatnya saya akan rugi. Ada rekamannya, ada nanti di Musika Studio ya Mas. Ada, nanti kita upload di YouTube ini. Ya, siap Om Tom Cruise. Boleh nanti kita buat backtest dari TradingView. Ya teman-teman. Positive thinking saat Anda rugi itu tidak menerus, tidak terus-terusan. Dan Anda saat Anda profit, Anda harus tahu bahwa profit juga enggak terus-terusan. Jangan seperti mungkin kemarin teman-teman yang hype di kripto, karena memang trennya naik, Anda profit terus, Anda overconfident, Anda tahan posisi Anda, sampai hari ini kena down. Ya, itu dihindari ya teman-teman. Ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Rugi nggak terus-terusan rugi kok. Profit juga nggak terus-terusan profit. Ada kalanya kita akan merugi juga. Oke, teman-teman. Koin Luna habis. Itu sudah tidak habis lagi, Mas. Itu menghilang. Ya. Itu menghilang ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Mbah No ada di sini. Oke, saya akan coba. Teman-teman sudah tahu ya, di XY ini indeks mata uang US. Nah, indeks mata uang US ini sangat berpengaruh ke Mayor P. Apa saja? Euro USD, GBP USD, NZD USD, ya, AUD USD, bisa USD CHF, USD CAD, USD CPI. Nah, jadi kenapa kadang-kadang saya perlu melihat market ini, indeks dolar, karena indeks dolar itu akan menggambarkan bagaimana sih pergerakan lawannya dari market-market yang saya sebutkan ini. Ya teman-teman. Jadi biasanya di saat weekend saya mulai mapping dari sini dulu. Nah, kalau saya lihat ya, market sekarang ini sedang ada di area supply, teman-teman. Supply monthly di tahun 2002. Histori terlalu jauh. Nggak apa-apa, kita tetap bisa pakai histori itu, at least masih ada gambarnya. Ya, dari monthly yang terlihat, saya punya high, dan di atas ini saya punya higher high. Ini saya punya low. Ya. Saat saya coba turunkan ke weekly, sebenarnya saya melihat
Di weekly ini terjadi trennya apa sih teman-teman? Ya, high, di break, muncul higher high muncul lagi, higher high lagi, sampai terakhir ini high, masih di break lagi ke atas. Ya, ada higher high. Dan yang kita tahu di sini kita punya demand. Demand di weekly. Nah, selain itu, demand di weekly nggak cuma itu, ada lagi di area bawah sini. Oke. Jadi potensinya, apakah waktu price nanti sentuh demand weekly ini akan lanjut ke atas? Ini gambaran sementara yang terjadi di weekly, teman-teman. Bagaimana dengan daily ya? Oke. Kalau tadi di weekly kita punya gambaran price dari sini dia langsung punya target ke higher high berikutnya. Ya. Di sini lebih kita pecah lagi, kita dalami lagi. Di dalam sini masih ada demand lagi. Ya. Yang sedang direspon. Di area ini ada demand lagi. FTR. Demand weekly. Di sini berarti ada demand daily. Ini juga demand daily. Lalu di daily ini apa yang kita lihat lagi? Kita akan melihat di sini kita punya supply. Oke, nanti kita coba jelaskan ya Mas. Nah, dari sebuah area besar ini di weekly, di daily kita punya dua area kecil, decision kecil. Dan ini time frame-nya cukup besar. Sudut pandangnya kita coba rubah dari weekly tadi ke daily. Mungkin kalau dia ke sini, after itu targetnya kemana teman-teman? Dia sudah masuk ke dalam sini, targetnya dia kemana? Kalau dia naik, targetnya ke sini. Ini dulu. Kalau dia sampai turun ke bawah, lebih dalam. Sama, yang kita punya targetnya sementara masih di sini. Karena supply-nya di sini belum terlihat jelas. Yang terlihat jelas hanya di atas sini supply. Supply daily ya teman-teman ya. Supply daily. Oke Mas, nanti coba saya jawab nanti ya. Ya. Ini masih gambarannya kita. Cuman kalau kita langsung pending order di daily, sepertinya kurang worth it. Karena targetnya terlihat hanya di sini. Ya teman-teman. Apa mungkin di sini targetnya juga masih hanya sekian. Ya. Mau nggak mau kita kecilkan lagi. Nah, zona yang kita mungkin lebih ramping. Ini yang biru muda ini saya hapus dulu aja deh. Nah, biar lebih jelas. Ekspektasi kita daily juga kita hapus.
Berarti at least sekarang price sedang apa teman-teman? Mencoba masuk ke area demand. Ya, price sedang mencoba masuk ke area demand. Kalau kita lihat strukturnya ini low, di break. Ini lower low-nya. Dari lower low ini dia sempat swing ke atas dulu. Ini lower high-nya. Ya teman-teman. Lalu dia break lagi. Ini lower low teman-teman. Nah, ada pertanyaan tadi dari Mas Nabil. FTR kan fail to return. Sebenarnya fail to return kemana harga itu? Nah, saat kita lihat ya Mas, ini ada lower high. Di sini pun ada lower high. Lower low, dan lower low. Ya. FTR tempatnya di mana? FTR tempatnya di sini, Mas. Ya, gagal kembali, gagal menciptakan higher high. Price gagal menciptakan higher high. Dia cenderung menciptakan lower high. Nah, dan FTR itu jika downtrend dia ada di lower high. Jika market uptrend dia ada di higher low. Itu adalah FTR. Nah, yang kita tahu lower low, ya sebenarnya dengan adanya lower low ini kita bisa dong saat price ke atas kita coba cari untuk sell lagi, ya karena sudah ada lower low. Nah, seperti itu. Ini lower low. Mungkin kita bisa tunggu nanti dia naik dulu untuk kita cari sell lagi. Harapannya price akan masuk ke demand ini karena dia belum masuk ke demand yang area yang kita kehendaki. Mungkin ini demand. Ini pun lower low. Saat dia lower low, pullback dulu, cari supply. Lower low terhadap ini, ya, di break low, keluar lower low di sini ya teman-teman. Dia perlu pullback dulu untuk cari supply di mana? Ini supply. FTR. Ada FTR lagi. Ya. Di sini hanya shadow, harus kita lihat di time frame kecil nanti. Ya. Jadi mungkin saat price dari dolar indeks akan masuk ke demand, dia perlu beberapa step. Dan Anda harus tahu bahwa supply-nya ini sudah dikosongkan. Tinggal supply ini yang terdekat ini yang belum kosong. Supply terdekat ini belum kosong. Harapannya bisa saja nanti dia harus tes dulu ke sana. If nanti dia nggak tes ke sana, dan dia begini ya, turun bikin lower low, saya ambil yang ini aja. Dia turun lagi bikin lower low. Ya. Kalau sudah mulai ada sinyal up, higher high, targetnya hanya ini teman-teman, yang paling fresh. Yang paling fresh, yang belum tersentuh. Ya. Jadi price ada dua kemungkinan, dia bisa turun dulu, bikin lower low di daerah demand ini.
atau dia harus kembali ke supply dulu untuk penerusan ke bawah. Jadi ada dua skenario yang mungkin terjadi di dalam jangka waktu yang cukup dekat ini. Karena kita pakai hanya 4 jam. Ya. Dan saya nggak saran untuk di demand ini Anda langsung buy. Ya. Lebih baik cari pembalikannya dulu. Dan cari target dekat. Ya. Target dekat. Nah, karena ini sekarang sudah muncul lower low, supply di atas ini aktif. Coba kita lihat supply-nya yang lebih jelas. Teman-teman kelihatan di sini ada supply. Ini ungu. Saya ambil supply ini dari mana? Dari swing low ke swing high. Kalau dia swing low lagi, potensinya apakah begini? Ya teman-teman. Supply di sini mungkin saya ignore. Ini nanti saya buat sebagai level pembalikan jika di tren yang kecil. Karena ini pun ada trennya lagi. Di dalam sini ada tren lagi. Ya. Jadi kalau tren ini patah, tren turun ini patah, target utamanya mana? Target utamanya hanya ke sini. Selama ini belum break, dia masih akan downtrend lagi. Anda harus ingat bahwa ada primary, secondary, dan micro trend. Kalau pakai time frame satu saja, nanti akan banyak terjebak, Mas. Di supply atau demand time frame besar. Padahal di time frame besar itu cukup krusial. Supply dan demand-nya. Biasanya di mana harga bergerak dan tertahan itu di area-area tersebut. Jadi jangan hanya gunakan satu time frame. Nah, berarti kesimpulannya untuk mata uang, indeks dolar, kita bisa tunggu dia di demand, tapi nggak untuk langsung buy. Ya, kita bisa tunggu pembalikannya dulu. Pembalikan targetnya kemana? Supply, purple. Ya, teman-teman. Jika Anda mau sell di supply yang purple ini tadi, karena sudah ada lower low. Jadi Anda bisa sell, Anda bisa buy. Price action tidak akan bicara di market ini Anda harus buy, Anda harus sell. Enggak, teman-teman. Tapi di price action Anda mau buy, Anda mau sell bisa. Tergantung dari sudut mana Anda melihat. Dan dari time frame mana Anda melihatnya juga. Oke. Indeks dolar kita sudah terlihat, ya. Jadi mungkin sebenarnya arahnya dia mungkin masih akan naik lagi. Karena dari time frame besar mengatakan seperti itu, high, low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya teman-teman. High, low, higher high. Mungkin akan ada higher high lagi lanjutan. Ya. Mungkin yang saya punya gambaran dari daily-nya. Cuman di sini memang harus ada reversalnya untuk market naik ke atas. Oke, kita cari coba pair yang favorit. Gold. Monthly seperti di kemarin saya bilang, di sini ada signifikan support.
significant resistance. Apakah price ini sideways? Sideways tapi besar. Saya juga nggak ngerti ke depannya seperti apa. Nah, kalau saya memproyeksikan Marley terlalu besar. Jadi mungkin saya pikir dia akan pullback aja dulu. Mungkin cari ke resistennya atau ke supply-nya. Di Marley saya hanya punya resisten, supply-nya yang valid saya belum kelihatan karena nggak ada lower low. Di weekly, nah ini yang saya punya. Low di break, muncul lower low. Lower low di break lagi, teman-teman. Jadi bentuk trennya seperti ini. Tapi sementara di lowest-nya bawah, dia tertahan ya. Di signifikan support di sebelah kiri jauh. Saya kasih warna apa ya? Ini aja. Ya. Yang mana Mas Jason? Charts adalah change of character ya. Sepertinya karakternya market belum berubah. Masih downtrend ya. Karena at least kita di sini punya lower high. Lower high ini belum di break. Higher low ditembus jadi lower low. Oh. Higher low-nya yang mana? Apakah yang di sini? Apakah yang di sini? Ini Mas. Nah, di sini kita harus lihat teman-teman. Primary trendnya apa tadi? Dari gold ini? Primary trendnya apa teman-teman? Primary trendnya sideways. Ya. No, bukan down Pak. Tapi sideways. Primary-nya seperti ini. Ya. Sideways. Ini secondary. Secondary-nya turun. Sebelumnya ada lagi secondary yang up. Ya. Sebelumnya bagaimana? Ada secondary lagi turun. Kelihatan teman-teman trennya? Mungkin break di sini adalah nge-change, merubah karakter dari waktu dia uptrend ini berubah jadi downtrend. Tapi at least downtrendnya dia masih tertahan juga di significant support. Ya teman-teman. Lalu mana? Di weekly kita lihat. Kira-kira di mana sih harga mengejar sebuah target? Low, high, lower low, lower high, lower low. Ini low, ini high, ini lower low, dan ini masih lower high. Di bawah sini sekarang sedang muncul lower low terhadap ini ya teman-teman. Nah, saat dia pullback, sekarang dia sedang pullback ceritanya. Kalau kita melihat dari tren turunnya ini, ya, kan market sedang pullback. Kemana tujuannya? Tujuan pertama yang saya lihat adalah di sini, support yang di break.
Tujuan kedua, apakah dia akan ke supply? Karena supply yang cukup jelas di atas weekly, ya. Candle hijau dimakan candle merah. Sambil kita kecilkan. Oke, ini yang terjadi. Ya teman-teman. Di mana dia akan kejar zona supply di atas tadi ini, ya. Kalau kita zoom ke daily, zona ini sudah tidak fresh. Zona yang di kiri ini sudah nggak fresh ya teman-teman, karena diambil di sini. Apakah low ini ya akan dites? Apakah begini? Ya teman-teman. Tapi sampai lihat di area support-support ini kita punya, ini ada supply teman-teman. Pak, apakah kalau supply tidak terkena dan candle terus turun seperti itu, apakah supply masih berlaku sampai besok-besok? Nah, teman-teman kita sambil sharing di sini. Biasanya supply-supply yang di atas ini yang nggak sempat disentuh, itu kita akan gunakan sebagai apa teman-teman? Kita akan gunakan supply-supply tersebut sebagai oke. Ya, kalau saya bilang setuju ya Pak Rianta. Supply atau demand yang lampau, yang masih fresh, itu kita gunakan sebagai target. Jika akan sell atau buy di sana, pastikan ada konfirmasi. Ya, pastikan ada konfirmasi. Tapi yang utama yang kita gunakan dia sebagai target. Ya, makanya itu kita butuh konfirmasi. Nah, dari sini kita ada gambaran bahwa price mungkin akan uji support yang di break ini. Atau price akan uji supply ini. Ya, atau bahkan price bisa turun dulu teman-teman. Ke demand. Nah, ini gambaran kemungkinannya terjadinya ada 3 yang terjadi. Bisa dia uji support ini, uji supply atau uji demand. Nah, nanti kita nggak menebak, tapi kita bereaksi yang mana dulu yang diuji. Tidak ada jaminan ya dia akan sentuh support become resistant ini, yang saya tebelin ini. Tidak ada jaminan teman-teman yang putus-putus ini. Bisa aja dia langsung turun, meskipun tinggal sedikit. Ya, meskipun kurang sedikit, belum tentu dia langsung ke atas. Bisa aja dia melorot dulu. Ambil demand-nya, baru naik. Jadi, supply and demand nggak hanya berbicara sekadar kita buy dan sell di zone supply atau demand saja. Oke, teman-teman? Nah, di daily nampaknya seperti itu. Bagaimana dengan 4 jam? Bagaimana dengan 4 jam? 4 jam kita punya supply di sebelah sini. Dan sepertinya supply ini sudah mulai di break.
Supply tersebut sudah mulai di break. Supply ini di break. Kita punya apa teman-teman di sini? Supply di break dan kita punya demand terdekat. Nah, apakah ini nanti akan naik kecil-kecil seperti ini? Sampai ke area tujuan. Nah, gambaran kita jadi seperti itu. Karena kalau kita zoom lagi ke time frame H1, saya hapus ya. Di sini price ada high, turun, high lagi, turun lagi, bikin base, sentuh ini base-nya, naik lagi. Ini higher high. Dan apakah kita jadi punya demand di sini kalau ini decision kecil? Apakah di sini? Saya kecilkan. Apakah di sini demand-nya? Jadi price mungkin akan begini, baru dia lanjut naik ke atas. Target maksimalnya mana? Ini dulu yang terdekat. Ya teman-teman. Karena ini kita juga melihat supply sudah di clear. Jadi demand ini kemungkinan jadi aktif. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya. Ya. Jadi pemandangan dari setiap time frame itu akan berbeda. Di time frame H1 yang terjadi market uptrend, teman-teman. Ya. Di H4. Sorry 2 jam ini. Ya. Dia sedang uptrend juga. High, low, higher high, higher low, higher high. Apakah ini nanti setelah sampai target dia baru turun? Mungkin targetnya ini. Baru dia turun lagi. Nah, ini mungkin tren primernya dia 4. Ini yang kecil-kecil dia 1 tadi adalah secondary. Jadi at least kita bisa buy ataupun sell dalam keadaan yang sudah kita tentukan dan sinyal-sinyal yang muncul. Ya. H1 uptrend, H4 uptrend. Tapi kalau menurut daily, uptrendnya ini sementara atau betul-betul sudah uptrend, teman-teman. Kalau menurut daily. Ada yang bisa respon, impuls, korektif, impuls lagi, ini korektif lagi, ini impuls lagi. Nah, yang terjadi sekarang, apakah dia benar-benar sudah uptrend kalau kita melihat dari daily? Kalau saya lihat dari daily, yang terjadi sekarang ini adalah korektif. Dan uptrendnya ini terbatas. Terbatas pada apa? Terbatas pada target-target yang sudah kita tentukan. Target ini, ataupun ini. Ada gambaran ya teman-teman? Ya. Jadi Anda mau entry di daily boleh. Entry di daily boleh. Ikut sell boleh karena sudah ada lower low. Cari zona yang bagus dan cari decision point. Jangan sampai risiko Anda terlalu lebar. Siap, Mas Jason? Ya teman-teman. Jadi pada intinya, saat kita sudah pahami supply demand,
top down dan multi time frame kita juga perlu mendalami itu, teman-teman. Tapi saya multi time frame nggak terlalu kecil, paling nggak sampai 1 jam lah. Di situ saya bisa entry. Kalau sudah terlalu kecil, terlalu banyak noise buat saya. Ya teman-teman. Lalu kita coba Bitcoin, teman-teman. Ya. Ini berkali-kali sudah saya sampaikan di weekly analysis atau monthly forecast kemarin. Ya. Kalau kita melihat dari weekly-nya, mau nggak mau low, high, ya, lower low, lower high, lower low. Ini yang terjadi. Ya. Impulsnya kemana? Impulsifnya masih ke bawah. Dan kita di sini punya area supply. Jadi naiknya Bitcoin sekarang masih terbatas. Terbatas kemana? Terbatas hanya sampai supply ini. Terbatas hanya sampai supply ini dulu. Ya teman-teman. Bagaimana dengan daily? Nah, ini bentukan strukturnya weekly. Kalau Anda lihat daily, apa teman-teman yang terjadi? Uptrend. High, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high lagi. Cuman harus berhati-hati jika Anda buy terhadap supply-nya weekly. Karena bisa saja saat dia sentuh supply weekly, dia langsung terjun. Ya meskipun ada step-nya sih, nggak langsung ya teman-teman. Jadi time frame besar kita gunakan sebagai area target-target. Kemana market itu mengarah, atau kemana market itu koreksi. Itu bisa kita ambil dari time frame yang besar. Nah, saya coba hapus dulu. Ini supportnya, harus berhati-hati di support tersebut. Ini resistennya. Kalau kita rampingkan di daily supply-nya, ini sebesar ini. Ya. Cuman area support yang di break ini cukup harus berhati-hati. Kalau market yang sekarang kita lihat ini ada high. Sini ada higher high, teman-teman. Higher high. Dan di bawah sini saya punya demand. Mungkin demand ini nanti yang akan mengantarkan harga untuk sampai ke support yang sudah di. Demand ini akan mengantarkan harga untuk sampai ke target pertama saat dia koreksi. Lalu saat terjadi seperti ini dia sampai target. Ini pasti ada higher high lagi nanti. Di sini pun pasti ada demand lagi, teman-teman. Mungkin kalau area ini break atau support resistance ini break dengan kuat, barulah Anda nanti bisa masuk. Mungkin seperti ini. Baru Anda bisa masuk. Targetnya ke next supply. Akankah di sini dia membentuk demand yang baru? Ya. Setelah dia sampai target, support yang di break ini
pastikan dia break dulu, ya, ditembus dulu, baru kita cari plan untuk beli lagi. Oke. Karena naiknya ini, tren naiknya ini nggak begitu kuat, teman-teman. High ke higher high-nya tidak signifikan, hanya sedikit saja. Ini mulai signifikan. Ini juga high ke higher high-nya mulai tidak signifikan. Nah, saat Anda sudah bisa mulai membaca harga seperti ini, kemana sih arah market dan seperti apa, itu harus dibarengi dengan emosional yang bagus. Karena takutnya karena Anda sudah tahu targetnya di atas ini, Anda bisa buy di sini nih. Ya, takutnya Anda bisa buy di sini. Karena takut ketinggalan kalau harga nanti naik dulu. Jadi kita melakukan trading yang sesuai dengan polanya kita saja. Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kita sambil share apa yang mau ditanyakan. Atau apa ada yang mau disampaikan. Saya sambil info ya teman-teman. Kelas batch 16 ya teman-teman, akan kita mulai nanti tanggal 15 atau 16 Agustus, hari Selasa, pertemuan pertama. Biaya pendaftarannya 1,6. Untuk kelas ini bisa Anda payment 2 kali. 50 di depan, 50 di pertengahan. Nanti bisa. Kenapa seperti itu? Karena kemarin kebetulan banyak yang request, Pak, pembayarannya kalau dibagi 2 bagaimana? Oke, monggo. 14 kali pertemuan teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas basic technical, basic S&D, advance-nya, holding time frame, money management, korelasi pair juga akan kita bahas. Yang nggak kalah penting kita akan juga bahas tentang jurnal, teman-teman. Karena jurnal itu untuk Anda, seorang trader itu cukup penting. Sorry, ini anak saya cerewet, ini keluar dari kamar, mengganggu. Oke, teman-teman. Jadi pastikan Anda mengetahui top-down analisa. Anda mengetahui bagaimana cara gunakan supply dan demand di high time frame ataupun low time frame. Disitulah jadi sebuah pola trading yang Anda ciptakan. Untuk indikator kita nggak pakai indikator, Mas. Ya, di STA kita nanti nggak pakai indikator. Ya indikator alat bantunya hanya ini sebelah kanan ini. Market info dan kotak-kotak ini aja. Jadi kita sama sekali nggak pakai indikator, benar-benar kita membaca harga. Jadi tidak pakai indikator. Oke teman-teman, sambil saya sounding dulu ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat saya akan ada kompetisi trading, ya kompetisi trading, sepertinya di akhir bulan ini. Nanti term kondisinya akan saya share di channel, dan untuk peraturannya saya share di sana. Mungkin akhir-akhir bulan saya mulai share.
Hadiahnya lumayan, ada $1.000. Ada $1.000 hadiahnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Ini anak saya sudah ngajak main. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya ucap terima kasih ya buat teman-teman semua ya. Ada 30 orang yang masih stay. Saya ucap terima kasih. Lain waktu kita ketemu lagi di next webinar. Ya, dan sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you, selamat beristirahat dan God bless. Sukses selalu. Terima kasih. Sami-sami. Saya stop share ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.